Setelah melalui pemikiran yang mendalam dan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad dengan kaum muslimin memutuskan untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dengan tahapan kaum muslimin diperintahkan dulu oleh Nabi untuk berangkat lebih awal ke kota Madinah tanpa membawa harta bendanya. Lalu kemudian Nabi dengan para sahabatnya beberapa akan menyusul kemudian. Ini merupakan strategi hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya para viewer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi berikutnya adalah substansi ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Substansi atau isi pokok dari ajaran Nabi di kota Madinah itu apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memberikan materinya ini, materi dakwah, substansi ajarannya dari Allah di kota Madinah berbeda dengan di kota Makkah. Kalau di kota Makkah, materi substansi Nabi hanya ada dua. Yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ajar akhlakul karimah. Hanya dua saja. Sedangkan di kota Madinah ini berbeda. Substansi ajaran Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ada tiga. Yang pertama adalah mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan Muhajirin, brotherhood, persaudaraan. Jadi perlu diketahui, sahabat Ansor dan Muhajirin ini adalah sebuah istilah bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Mekah dan di Madinah. Oke, dari sahabat Muhajirin dulu. Muhajirin adalah para sahabat Nabi atau pengikut Nabi yang sudah masuk Islam, yang mengikuti Nabi hijrah, yang asalnya dari kota Mekah menuju Madinah. Mereka ini berpindah mengikuti Nabi. Hijrah dalam bahasa Arabnya orang berpindah itu dari kota Mekah menuju Madinah, dan orang pelakunya disebut dengan muhajirin. Itu disebut dengan sahabat muhajirin. Yang kedua adalah pengertian sahabat Ansor. Sahabat Ansor adalah sahabat Nabi, orang yang mengikuti Nabi sudah masuk Islam, yang berasalnya berada di kota Madinah, yang asalnya berada di kota Madinah, yang mengajak Nabi hijrah berpindah dari kota Mekah menuju Madinah. Inilah disebut dengan sahabat Ansor. Sekarang Nabi berhijrah ke kota Ansor, yaitu kota Madinah. Dulu namanya Yasrib, sejak Nabi menempati kota itu diganti dengan Madinatul Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Nabi Muhammad SAW disambut dengan para muhajirin, disambut oleh para sahabat Ansor seperti saudaranya sendiri. Bahkan ketika Nabi nyampe ke kota Madinah dengan para pengikutnya, mereka disambut dengan kalimat syair yang sangat indah, yang sangat terkenal, namanya Shalawat Badar. Syair bacaan Shalawat Badar. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah muncul al-badru purnama alaina di tengah-tengah kita. Dan seterusnya yang sudah sangat terkenal. Ini adalah kalimat-kalimat syair dari sahabat Ansor yang menyambut kedatangan Nabi dengan para pengikutnya muhajirin. Hadirin rahimakumullah. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW mengatur substansi ajarannya dengan cara yang pertama, mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan Muhajirin, brotherhood, persaudaraan. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair Ja'far. Dan yang kedua, Abi Thalib yang dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dipersaudarakan dengan Ibnu bin Malik. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib yang dipilih oleh Nabi Muhammad sebagai saudara. Lalu selanjutnya para muhajirin ini dipersaudarakan dengan Ansor. Jadi ada orang-orang sahabat Ansor mencari nafkah, ada orang-orang muhajirin yang bekerja di ladang, menggarap ladang-ladangnya sahabat Ansor. Kemudian dipersatukanlah mereka menjadi brotherhood. Agar para pengikutnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Ansor dan Muhajirin ini aman dan nyaman di kota Madinah, maka Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjiannya itu adalah nomor satu, orang Yahudi hidup berdamai bersama-sama dengan. Yang kedua belah pihak antara orang Yahudi dan Muslim bebas memeluk agamanya masing. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib saling tolong-menolong siapapun yang memerangi mereka. Yang keempat, orang Yahudi dan memikul tanggung jawabnya sendiri, dan orang Islam juga memikul tanggung jawab. Yang kelima, orang Yahudi wajib saling menasihati, dan orang Muslim juga wajib saling menasihati dalam masalah kebijakan, kebajikan, dan keutamaan. Yang keenam, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga atas perjanjian. Jika terjadi perselisihan antara umat
Islam dan orang Yahudi yang mengakibatkan kerusakan, maka hendaklah urusan itu diserahkan, dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Yang terakhir, siapapun yang tinggal di dalam kota Madinah atau di luar Madinah wajib dilindungi atas keamanan dirinya sendiri, kecuali orang yang bersalah dan zalim.